Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara-cara mengisi praktik pelaksanaan kinerja di pengelolaan kinerja. Ini kita sudah buka ya ininya, platform Merdeka Mengajar. Kita coba buka fitur yang seperti biasa di pengelolaan kinerja ya. Nah, ini kita klik di kepala sekolah, kemudian klik sebagai pegawai atau sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, artinya kita saat ini karena akan mengisi ya, bagaimana cara-cara mengisi praktik pelaksanaan kinerja, kita klik sebagai pegawai. Nah, ini Bapak dan Ibu, kemudian kita lanjut klik cek praktik kinerja ya. Nah, di sini kita klik lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa dokumen tindak lanjut ya. Cek rating observasi. Nah, ini hasil observasi pengawas sekolah ya. Ini sudah diobservasi oleh Pak pengawas. Kemudian kita lanjut ya ke dokumen tindak lanjut, yaitu mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita coba langsung praktik bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba aja ya, langsung kita isi dari hasil ya praktik kinerja guru. Semua guru rata-rata menyadari beberapa tantangan dan penyebabnya berada di dalam pengendalian atau kendali dirinya dengan pemecahan, misalkan ya, dengan pemecahan yang cepat dan sudah dinilai cukup, misalkan ya, cukup profesional dengan misalkan mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang dilakukannya ya, kemudian dibagikan ya, dan membagikan praktik baik di komunitas belajar ya, di sekolah ini. Terus kita tambah lagi ya. Kemudian karena di sini kita lanjut ke refleksi kita ya, yang perlu ditingkatkan, misalkan perlu ditingkatkan efektivitasnya ya. Misalkan hanya
beberapa ya dari metode, misalkan dari metode pembelajaran yang perlu ditambahkan. Artinya dari praktik guru pada saat mengajar ada beberapa metode yang tidak ditambahkan karena memang potensinya bagus ketika ada metode-metode yang ditambahkan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tapi ya pada umumnya sudah dianggap efektif. Kemudian harapan kita misalkan kita kasih titik dulu sini, perubahan praktik agar misalkan lebih punya implikasi, lebih berdampak pada pembelajaran. Seperti perlu keaktifan siswa ya pada pembelajaran, yaitu perlu aktifnya semua siswa ya, agar bentuk kaitan dengan penilaian dengan asesmen, agar asesmen dalam proses pembelajaran bisa lengkap, misalkan berkualitas gitu ya, punya kualitas qualified dan representatifnya. Ini mungkin contoh ya dari langkah-langkah dari refleksi ya ketika kita sebagai kepala sekolah pada saat kemarin ya observasi di kelas ya bersama guru kelas. Nah, kita lanjut ke ini mungkin pilihan belajar ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, kita coba isi, misalkan ini pemikiran saya aja ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi Bapak Ibu ya, atau nanti Bapak Ibu bisa mengedit, mengurangi atau lebih bisa sempurna lagi dari tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan. Pastilah beda-beda temuan Bapak dan Ibu hasil observasi di kelas ya, pastinya beda-beda antara ketika observasi ke guru A, guru B, atau dari guru di sekolah A atau sekolah B. Nah, itu pasti ada perbedaan. Nah, ini kita coba dari pemikiran saya ya. Tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan diantaranya terus meningkatkan kompetensi pedagogik ya, dan kompetensi profesional dengan cara misalkan kalau saya menghadirkan atau melakukan melaksanakan kegiatan secara kegiatan
kegiatan pembinaan secara periodik ya, dan terjadwal ya. Oke, kemudian apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, mungkin kalau saya tulis ya, upaya yang akan saya lakukan. Di antaranya mungkin pertama saya akan mendiskusikan tentang inilah program sekolah ya, mendiskusikan penyusunan program sekolah untuk semester yang akan datang, karena sebagai bentuk revisi ya dari program tahunan sekolah. Nah, sebagai bagian dari beberapa revisi program tahunan sekolah. Kemudian berikutnya yaitu saya merencanakan kegiatan ini ya, kaitan dengan tadi yang berkaitan dengan kompetensi profesional ya, dan pedagogik. Ini langkah kedua itu ya, melakukan perencanaan kegiatan pembinaan yang kaitannya relevansinya dengan peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional ya. Secara terjadwal satu minggu sekali ya, 1 minggu atau 2 minggu, 1 minggu lah, 1 minggu sekali. Nah, ini. Kemudian kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Nah, saya mencoba mengisi rencananya di bulan Agustus ya. Agustus 2024. Kalau Juli kan pertengahan Juli baru masuk persiapan perangkat ajar dan lain-lain, termasuk sumber belajar. Kalau Agustus mulai untuk kegiatan tadi, jadi upaya yang akan dilakukan ya untuk capaian tindak lanjut. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, saya membutuhkan ini aja lah. Kita pilih salah satu penyediaan atau pembelian alat dukung pengajaran. Nah, ini saya pilih yang ini. Kemudian di sini ada opsional, pilihan belajar dari PMM ya. Nah, berarti kita harus memilih apa yang akan kita pelajari di PMM untuk ke depan ya, di semester 2. Atau tadi yang saya jadwalkan di bulan Agustus, termasuk di bulan Agustus ya mulai. Nah, ini refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita pilih yang mana nih? Saya ini adalah memulai belajar di tahap awal. Kemudian cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, berarti saya betul yang ini
yang jadi meningkatkan kompetensi guru dengan budaya menulis. Kemudian inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Saya pilih yang ini ya, setiap hari belajar atau setiap hari terinspirasi. Jadi kaitan dengan komunitas belajar. Kemudian berbagi praktik baik dan karya tentang kepemimpinan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian saya lebih kepada ini aja, meningkatkan kompetensi guru dengan budaya menulis ya. Kemudian kapan Anda akan belajar pilihan belajar dari PMM? Nah ini saya rencanakan di Agustus 2024. Kemudian Bapak Ibu, saya tetap memilih yang ini, yang penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Jadi lebih kepada ini saya memilihnya ke alat dukung pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat lagi, cek lagi. Berarti semua sudah diisi ya. Boleh Bapak dan Ibu, boleh nanti disimpan dulu di draft atau langsung klik kumpulkan. Kalau memang perlu perbaikan-perbaikan atau yang harus diedit, nah misalkan di sini masih kurang atau ada salah penulisan dan sebagainya, kita simpan dulu di draft. Kalau sudah merasa sudah pas, sudah bagus, tidak ada kesalahan penulisan dan sebagainya, atau tidak ada pilihan-pilihan yang salah, yang kurang tepat, maka boleh disimpan, boleh dikoreksi, kemudian setelah beres kita kumpulkan. Nah, saya coba untuk simpan di draft dulu ya. Nah, ini. Nah, berarti keluar ya dari tadi. Simpan dan keluar. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja barangkali. Atau kita coba ya, ulangin lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini masih tuh kan ketika tadi disimpan di draft artinya tidak hilang Bapak dan Ibu ya, semuanya ada tetap, apa yang kita isi tadi masih ada utuh, tidak berubah dan tidak hilang. Nah, kita coba kumpulkan Bapak dan Ibu. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Nah, jadi kalau belum dinilai oleh atasan, oleh pengawas misalkan, artinya boleh diubah lagi kalau ada hal-hal yang memang kurang ya, untuk ditambahkan. Kita coba kumpulkan. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah selesai. Berarti kalau nanti sebelum dinilai oleh pengawas, diperiksa oleh pengawas, nanti kita masih bisa mengubahnya. Tetapi kalau sudah dinilai atau dilihat diperiksa oleh pengawas, artinya kita sudah tidak bisa mengubah lagi. Oke, itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan cara-cara pengisian praktik pelaksanaan kinerja ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan kepala sekolah, khususnya di lingkungan kecamatan tempat saya bekerja. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.